Kedekatan dengan platform digital ditengarai menjadi pintu masuk dalam mempelajari dan menyebarkan paham radikal. 5 TNI dalam sebuah web seminar atau webinar bahwa media sosial telah digunakan menjadi sarana propaganda untuk memisahkan diri dari NKRI. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Dalam bermedia sosial, tentu ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para penggunanya agar tidak menyakiti atau mengganggu masyarakat atau komunitas sekitar kita. Adanya hubungan atau interaksi yang tercipta di media sosial tentu menyangkut tidak hanya satu pihak, namun bisa jadi menyangkut dua pihak atau banyak pihak sekaligus seperti komunitas. Sama halnya seperti berkomunikasi secara langsung. Agar tetap menjaga hubungan komunikasi dan antar komunitas tetap terjaga, tentu kita harus memiliki etika. Dalam bermedia sosial, kita sebaiknya menerapkan etika nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai ketuhanan seperti memberikan ucapan selamat kepada saudara kita yang sedang merayakan hari keagamaan, atau tidak menyebarkan berita kebencian atau hoaks tentang agama. Selanjutnya, nilai kemanusiaan seperti tidak menjelek-jelekkan mengenai fisik, latar belakang, maupun merendahkan orang lain. Selain nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, yang berikutnya yaitu nilai persatuan. Seperti yang kita ketahui, kalau Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, sehingga media sosial ini bisa jadi menjadi tempat yang cukup rawan untuk memisah-misah bangsa Indonesia. Dikhawatirkan media sosial itu bisa menjadi tempat berkembangnya paham etnosentrisme. Seperti yang kita tahu, etnosentrisme itu adalah paham yang menganggap bahwa kebudayaan dari suatu ras tertentu itu lebih tinggi dibandingkan dengan ras atau etnis yang lain. Nah, oleh sebab itu, dengan mengamalkan nilai-nilai persatuan, warga Indonesia ini diharapkan dapat mengamalkan dan melaksanakan tingkah laku yang baik di sosial media. Seperti misalnya kita dengan mengenalkan kebudayaan-kebudayaan baru di media sosial, yang ujungnya itu kita harapkan dapat menambahkan nilai-nilai atau dapat menambahkan rasa cinta kita terhadap tanah air, sehingga bukannya terpecah, malah kita dengan adanya sosial media itu semakin bersatu. Yang berikutnya yaitu nilai-nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan sendiri ini berasal dari sila keempat Pancasila yang menekankan bahwa segala sesuatu itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, di media sosial sendiri ini kan terdiri dari berbagai macam latar belakang di balik orang tersebut. Tentu setiap orang memiliki perbedaan pendapatnya masing-masing. Nah, kita di sini sebagai bangsa Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila ini, kita diharapkan dapat melaksanakan nilai keempat, yaitu dengan menghargai argumen dan pendapat orang lain yang ada di sosial media. Walaupun beda pendapat, kita diharapkan untuk bisa menerima dan tetap menghargai pendapat mereka. Yang berikutnya yaitu keadilan sosial yang berasal dari sila kelima, yaitu dengan melaksanakan seperti kita melakukan donasi melalui media sosial. Itu merupakan salah satu bentuk kita dalam mengamalkan sila kelima Pancasila itu. Nah,
dari beberapa argumentasi sebelumnya itu berarti menunjukkan bahwa Pancasila itu dapat menjadi dasar yang relevan bagi kita untuk beretika di media sosial dan melakukan hal-hal yang baik di media sosial agar apa yang kita lakukan itu dapat bermanfaat bagi sesama dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Terima kasih. Saya ada beberapa tips beretika dalam sosial media yang baik. Itu seperti apa? Jadi yang pertama itu ada etika dalam berkomunikasi. Jadi di dalam komunikasi itu ada etikanya. Jadi kita harus berpikir sebelum kita berkata, kita berpikir sebelum kita mengetik, sehingga tidak ada pihak lain yang tersinggung oleh perkataan kita atau ketikan kita di media sosial. Lalu yang kedua ada stop penyebaran isu sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Karena yang kita ketahui, pengguna sosial media saat ini bukan hanya anak-anak remaja atau orang tua yang usianya dari atas 18 tahun, melainkan anak-anak yang masih di bawah 15 tahun bahkan. Maka dari itu kita harus stop penyebaran pornografi dan lain-lain untuk masa depan generasi bangsa kita. Lalu yang ketiga adalah cek kebenaran atas berita tersebut. Jadi kita harus cek and recheck kebenaran atas berita yang ada sehingga tidak terhanyut oleh hoax yang sedang melanda di negeri kita ini. Selanjutnya tips keempat untuk beretika di sosial media yang baik, yakni menghargai hasil karya orang lain. Jika kita menyebarkan informasi, ada baiknya kita mencantumkan sumber informasi tersebut sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Kemudian yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Dalam menggunakan jaring sosial, sebaiknya kita menggunakan dengan bijak dan tidak menginformasikan kehidupan privasi kita terlalu banyak. Say no to cyberbullying.